Indonesia akan luar biasa kaya, disiapkan untuk logistik nanti ini. Segala kekayaan alam Indonesia, RTJ mineral yang ada di dalamnya ini, yang mana sekarang lebih mahal daripada emas dan segalanya, ada di bawah Indonesia. Jadi Indonesia ketika mata uang penjajahan Dajjal dengan dolar dan satu matanya itu runtuh, dan bank-bank runtuh, lahirlah cryptocurrency, kemudian teknologi sampai pada 6G, Indonesia adalah luar biasa jaya dan makmur, bahkan seluruh dunia. Makanya sampai semua yang ada dalam perut bumi, kekayaan itu akan naik. Tumbuh-tumbuhan yang mati di seluruh belahan ini kaum mukminin akan tumbuh lagi di masa Imam Mahdi. Ilmu sebegitu maju, teknologi sebegitu maju, sampai manusia dalam riwayat dikatakan bisa ngomong sama yang di alam barzakh secara langsung. Kita ini udah di keterbelakangan teknologi yang gila-gilaan dan mereka tahan gila-gilaan. Jangan menganggap maju teknologi ini dengan Barat. Barat menahan itu teknologi. Padahal kita dalam Islam punya teknologi yang sudah super luar biasa dari masa lalu. Dan itu pun mereka tutupi. Jadi di masa itu Indonesia akan menjadi negara dan tujuan negara utama di Asia Tenggara. Di Asia nanti yang mau belajar keislaman, setelah mereka mendapat hidayah, Imam Mahdi zahir dan tahu ada Nabi Isa, dan ternyata agama Alkitab, agama Samawi adalah agama hak yang dari Allah. Dan kemudian Taurat yang asli telah terungkap oleh Imam Mahdi, Injil yang asli terungkap dengan Nabi Allah Isa. Kemudian manusia-manusia istabsaru ingin masuk Islam dan ingin belajar Islam. Yang dari Asia Tenggara ini, dari Thailand, dari Filipina, dari Cina, ya, dari Kamboja, dari Vietnam, dari mana-mana kemana mereka belajar. Makanya ente perlu cepetan dicor insya Allah. Biar banyak pesantrennya, biar gede, jadi bisa nampung banyak juga di hari nanti. Amin, kita doain ya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Insya Allah di mana-mana. Kemana belajar? Akan belajar ke Indonesia. Santri-santri belajar yang benar dah. Siapin diri. Kita ini menanti kedatangan bukan dengan pasif menanti kapan-kapan, tapi harus dengan aktif dan produktif. Itu adalah hal yang penting. Nah, Indonesia ini akan luar biasa dan menjadi tujuan pusat di Asia. Sebelum harus ke Arab jauh, terlalu jauh, rumputnya terlalu beda, bahasanya mereka gak paham, kebudayaannya terlalu lain. Indonesia kamu. Dan ini udah disebutkan. Bahkan dari sebagian hadis dan dari isyarat-isyarat Sayyidina Ali pun ada mengenai bagaimana Indonesia nanti di akhir zaman akan maju dan akan besar. Dan insya Allah tetap terjaga dan tidak terpecah. Tetap kesatuan negara ini tetap akan terjaga. Dan sudah terbukti bagaimanapun mau digoyahnya, bagaimanapun mau dipecah belahnya, udah terbukti gak berhasil. Jadi pada akhirnya ingat, dalam menyongsong dan menyambut masa Imam Mahdi, kita harus tahu satu, bahwa musuh kita yang sebenarnya, dan sebagaimana yang sudah Al-Quran nyatakan, adalah iblis dan keturunannya. Bagaimanapun rupanya, apapun rasnya, apapun agama KTP-nya, ketika dia zalim dan ketika dia adalah keturunannya, berarti itu adalah musuh, keturunan iblis. Yang kedua, bahwasannya dengan itu kita harus ingat bahwa musuh kita bukan yang agama lain, bukan yang ras lain, bukan partai lain, bukan ormas lain. Perlu bersatu. Umat yang lain sesama di negara Indonesia ini tetap harus terjaga sesuai syariat. Ada hak-hak individu, ada hak-hak peribadatan, dan Islam dan Rasul selalu menjaga. Dan semenjak Nabi Muhammad di hari bersama Nasrani Najran, di hari Mubahalah, memilih perdamaian dengan Nasrani, maka sampai akhir masa gak akan pernah terjadi peperangan Islam Kristen. Yang ada, yang pertama bersatu duluan. Dan ini jelas dari indikasi ayat. Lihat itu lanjutan surat Al-Ma'idah. Tugas kita di masa sekarang ini menjaga persatuan sesama muslimin, khususan nomor satu juga. Ini khulasa dan hal yang harus kita pegang bersama. Persatuan sesama muslimin. Kemudian sesama warga negara Indonesia yang mana multi peras. Menjaga untuk apa? Untuk musuh yang sebenarnya, zombie-zombie, Ya'juj dan Ma'juj dan para keturunan iblis yang berbentuk manusia. Jadi kesatuan negara Indonesia yang kita cintai harus
terjaga. Bagaimana dia terjaga? Dengan kita menjaga persatuan kita. Bil khusus selama umat Islam. Sesama semua ormas, manapun, yang kita pilihan pertama adalah diplomasi dan bersihkan hati satu sama lain. Bukan untuk saling kompetisi, tidak. Seragam kita dengan ormas-ormas yang ada adalah seragam untuk kerja dan bekerja bersama, menjaga agama, menjaga akhlakul karimah dan kebudayaan yang santun, dan kemudian menjaga negara kesatuan ini. Itu adalah hal yang penting. Dan supaya apa? Supaya dia bisa menyambut dan menyongsong di masa nanti. Dan ini akan terjadi, dan selama ini sudah terjaga, alhamdulillahi rabbil alamin, dan akan menjadi negara yang luar biasa majunya. Ikhwanil aiza, jazakumullah khair wal afu minkum. Ya, sebenarnya subjeknya ini besar, ke atas ke bawah juga panjang, tapi insyaallah itu ringkasan yang menjadi pelajaran bagi kita satu sama lain. Fa alhamdulillah wal afu minkum. Maaf pada para kiai, para asatidz. Saya ingin tutup doa kita bersama, dan kita meminta dan bertawassul ke Ar-Rasul dari Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Isa dan sampai masa Imam Mahdi, supaya keimanan kita dikabulkan dan diberkahi. Dan di mana pembahasan ini telah dibahas, kehadiran kami, kesempatan yang hadir bersama kami ini, saya yakin semua ini ada hikmahnya untuk masa nanti insyaallah, dan menjadikan daerah ini yang diberkahi dan dikabulkan, dan menjadi penolong Imam Mahdi insyaallah akan hadir dari sini. Ya Rabb ya Karim. Allahumma wa atina wa jami'al mu'minina wal mu'minat fi masyariqil ardi wa magharibiha farajan min 'indika 'ajila بشهادة أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم بلغ تحياتنا إلى جميع الأنبياء والمرسلين يا الله. السلام على آدم صفوة الله من خليقته. السلام على نوح نبي الله. السلام على إبراهيم خليل الله. السلام على موسى كليم الله. السلام على عيسى روح الله. السلام على محمد حبيب الله. السلام على جميع الأنبياء والمرسلين من الأولين والآخرين، وعلى ملائكة الله المقربين جبرائيل وإسرافيل وميكائيل وعزرائيل. اللهم اجعلنا من أنصار المهدي ونبي الله عيسى يا رب. وبارك بلدنا إندونيسيا يا كريم. Ya Allah, sampaikan pula Al-Fatihah ini kepada Imam Mahdi. Ya Allah, selama ini kami hanya mengenal namanya, tapi kami adalah orang-orang yang telah bersaksi dan beriman padanya dan meyakini kedatangannya bersama Nabi-Mu Nabi Isa. Ya Allah, sampaikanlah salam kami kepadanya ya Allah. Ya Allah, kami pun belum mengetahui secara pasti apakah beliau telah lahir ataukah belum. Kami belum pernah melihatnya. Kami belum pernah menjumpainya. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah agar Engkau sampaikan
salam kami dan fatihah kami ini ke arwahnya, agar beliau mendekat dan menerima kami ya Allah, dan kesaksian kami ini ya Allah ya Rabb.